Setelah pandangan Medusa melintas, tidak lama kemudian, dua sinar laser perak melesat langsung menuju rubah ekor 9. Namun pada akhirnya, dia tetap tak mampu memanfaatkan kesempatan sekejap itu. Meskipun Hu Mengfang dan Jiang Guanghan baru pertama kali bertarung melawannya, mereka di balik layar telah melatih teknik gabungan berulang kali. Kesalahan waktu 1/10 detik itu pun tak akan mereka beri kesempatan padanya. Jiang Guanghan mengangkat kedua tangan, palu berat dipegangnya. Sebuah energi besar dari tubuhnya memuncak, berkumpul di lengan, sehingga lengan tampak menggelembung seperti balon. Energi yang bergelora itu mengalir ke dalam palu logam lewat genggaman kuatnya, lalu diarahkan ke arah si Leke dan meledak. Gelombang kejut. Serangan jarak jauh bagi para penguat kemampuan umumnya amat sederhana. Keterbatasan kemampuan membuat cara menyerang jarak jauh mereka biasanya hanya melepaskan kekuatan fisik. Seperti Liang Yue yang merupakan pengecualian, karena dia menempuh latihan Qijin yang hanya bisa dikuasai oleh para maestro bela diri. Gelombang kejut, Jiang Guanghan adalah pelepasan energi fisik, sederhana dan kasar. Namun pada saat ini, itu sudah cukup untuk melancarkan serangan balasan terhadap si Leke. Gelombang kejut itu menghantam seperti tsunami, gelombang demi gelombang menerjang si Leke. Setelah merasakan kerugian, si Leke tak berani lagi menahan serangan dengan tubuhnya. Ia cepat berputar dan melaju merayap dengan kecepatan tinggi ke dalam kota. Boom! Boom! Banyak bangunan langsung runtuh dihantam gelombang kejut yang juga membantu meredam kekuatan serangan Jiang Guanghan. Hu Mengfang di sisi lain terus mengaktifkan inti iblis rubahnya, menembakkan berkas energi ke arah si Leke, sambil sempat membunuh beberapa ribu ekor manusia kadal, memaksa mereka terus menyerbu garis pertahanan. Hal ini memaksa si Leke untuk terus bertempur dengan mereka. Sebab dengan kekuatan si Leke, walau sadar kemampuannya sedang dikekang dan sulit menang, ia sebenarnya bisa melarikan diri. Namun sekarang ia tak bisa kabur, karena melarikan diri berarti pengkhianatan terhadap kekaisaran. Keluarga kerajaan dan para bangsawan pasti tak akan memaafkannya. Aku harus bertahan sebisa mungkin. Selama menunggu kembalinya Panglima Besar kita, semua para penjajah ini harus mati. Ia menengadah memandang ke angkasa. Di langit menggantung 3 buah kapal perang super yang luar biasa besar. Karena medan perang bergeser, Lukeran sudah mengendalikan jarak jauh, memerintahkan makhluk mekanis itu mengemudikan kapal perang super untuk menyerang tirai besi langit dari arah langit. Tujuan utamanya, pertama adalah menarik perhatian api dari tirai besi langit agar pasukan gabungan negara Huaxu yang berada di dalam Kekaisaran Wuluan tidak diserang dari atas. Kedua, jika tirai besi langit benar-benar dihancurkan, maka akan memicu hujan meteorit. Benturan akan menghancurkan kubah gua bawah tanah dan menyebabkan longsoran besar yang memusnahkan negeri ini. Namun bagi si Leke hal itu tampaknya bukan masalah. Kecemasannya terhadap kapal perang super itu lenyap ketika melihat ruang hitam yang terbentuk oleh rangkaian rantai besar yang mengerucut menjadi satu. Panglima besar pasti akan menang. Tak ada yang bisa mengalahkannya. Tegas keyakinan si Leke di dalam hati. Sebab itu adalah makhluk yang terbentuk dari hampir seluruh sumber daya Kekaisaran Wuluan. Meskipun dibatasi oleh bakat, setelah menyerap banyak roh upacara dan mencapai 52.000 poin pada indeks kemampuan anomali, kekuatan Zhenglou sudah sulit ditingkatkan lagi. Untuk naik lagi, hanya mungkin lewat pembunuhan makhluk anomali tingkat tinggi. Tetapi makhluk pada tingkatan itu, meski muncul di zaman kuno yang konon, sudah termasuk yang terunggul. Di era di mana kiamat baru saja turun, manusia daratan biasa mana mungkin sebanding dengan mereka yang mengendapkan pengalaman jutaan tahun. Panglima besar, cepatlah kembali. Seluruh rakyat Kekaisaran Wuluan membutuhkanmu, pikir si Leke. Saat itu, di atas langit, di dalam area belenggu rantai yang mengikat dunia. Semakin lama Zhang Yi dan Zhenglou bertarung, semakin terasa mengerikan sosok ini. Berbeda dengan dirinya, pengalaman bertempur dan keterampilan Zhenglou telah mencapai puncak. Waktu bertarungnya sebenarnya baru beberapa puluh tahun, namun sebagai prajurit seperti Zhenglou, ia sejak kecil ditempa sebagai pelindung kekaisaran. Meskipun Zhang Yi dengan tubuh manusia milik Ling bisa menandingi, menghabisi,
atau bahkan hanya mengalahkannya sama sekali, bukan perkara mudah. Dan itu pun terjadi dalam kondisi Zhang Yi sudah menguasai banyak intel tentang lawan. Hanya saja, informasi soal 6 jenderal zirah perak tidak lengkap. Berbagai kemampuan Zheng Lo, tingkat kerahasiaannya, bahkan tak sepenuhnya diketahui oleh mereka. Dengan lambaian tangan kanan yang ringan di depan tubuhnya, dari belakang Zheng Lo berhamburan ribuan rantai belenggu, seperti asap hitam yang terkondensasi dari kehampaan. Sekejap mata ribuan rantai itu menyerang Zhang Yi dari berbagai sudut. Zhang Yi dan Zheng Lo menjaga jarak yang cukup jauh. Dengan jari kanan membentuk telunjuk dan jari tengah seperti pedang. Ia mengayunkan cepat, melukis sebuah jala raksasa di depan tubuhnya, layaknya mengayunkan pedang. Pembelahan senar dimensi. Sebuah celah ruang yang terbentuk dengan mengurai struktur dasar senar dimensi akan menghancurkan materi ruang di atasnya. Bahkan rantai belenggu yang kuat pun dalam sekejap terbelah, lalu menjadi asap hitam lenyap di udara. Zhang Yi amat bersyukur bisa meminjam kekuatan tubuh manusia milik Ling. Sekarang, setiap detik pertarungan menghabiskan biaya yang sangat besar. Tetapi Zhang Yi tetap tenang, tak tergesa-gesa. Ia tahu, selama bisa menahan Zheng Lo di sini, peperangan di bawah, yang telah mereka rencanakan hampir setengah abad, dan yang diperoleh melalui tenaga, nyawa, dan jaringan sosialnya, pasti dapat membawa kemenangan bagi pasukan gabungan. Jadi, meskipun ada kesempatan mencoba membunuh Zheng Lo, ia tidak berani mengambil risiko. Ia masih menyimpan jurus pamungkas. Namun baik, menghina dosa terhadap dewa maupun sekejap angkasa biru memiliki bahaya besar. Kedua kemampuan itu paling banyak hanya bisa dipakai satu kali, dan jika gagal bisa berbalik melukai diri sendiri. Maka harus menunggu momen krusial untuk melancarkan serangan bunuh diri ke Zheng Lo. Zhang Yi mengangkat tangan. Dari ruang antar dimensi ia mengambil sebuah bom ultraviolet, lalu segera meledakkannya. Sinar ultraviolet mengerikan langsung menyebar di seluruh ruang rantai belenggu. Zheng Lo berusaha menahan serangan cahaya itu dengan tubuhnya yang tangguh, namun naluri makhluk bawah tanah membuat reaksinya terlambat setengah langkah. Zhang Yi lalu mengambil kesempatan, mengulurkan tangan kiri, meraih kosong ke arah tempat Zheng Lo berada. Penghakiman suci dewa. Jika serangan tunggal tidak memberi efek optimal, maka coba serangan tak tertarget yang dikunci. Tujuan jurus ini adalah menguji apakah ada titik lemah pada tubuh Zheng Lo. Tubuh yang diasah sampai sempurna ini, meski terkena pembelahan senar dimensi, hanya mengalami beberapa luka luar yang tak mengancam nyawa. Maka mungkin posisi serangan sebelumnya kurang tepat. Zheng Lo juga menyadari bahwa Zhang Yi akan menyerangnya. Meskipun tidak tahu apa rencana Zhang Yi, rantai pengikat batas itu tetap dengan cepat membungkus tubuhnya, membentuk sebuah kokon hitam tebal di luar tubuhnya. Dalam satu hantaman kemusnahan suci, kokon hitam raksasa itu pun seketika pecah. Bagaimana mungkin sebuah wujud manusia dengan indeks kemampuan supranatural sebesar 55.000 menjadi main-main? Dayanya bukan kaleng-kaleng. Tubuh Zheng Lo dipaksa terkelupas dari kokon hitam itu, meski jasadnya telah ditempa berkali-kali hingga kuat, kini tetap tampak terpelintir. Tulang bergesekan hebat satu sama lain, sehingga mengeluarkan bunyi krek-krek. Tubuh Zheng Lo menahan tekanan besar, seolah dilemparkan ke dalam mesin penggiling daging raksasa, diaduk bolak-balik. Namun pada akhirnya, ia tetap bertahan. Hanya saja dari mulut dan hidungnya merembes setetes demi setetes darah segar berwarna hijau. Ia menunduk dan mengerang pelan, cepat mengelap noda darah di sudut mulutnya. Jasadnya pun pulih dengan kecepatan sangat tinggi dari luka-luka ringan yang ditimbulkan oleh hantaman tadi. Zhang Yi mengernyit. Serangan itu tidak memberikan efek yang terlalu baik. Tubuh Zheng Lo seperti dibuat dari logam terbaik di dunia. Kulitnya yang kehijauan kebiruan, tak ada seurat kulit atau tulang yang rusak oleh serangan itu. Hanya organ-organ di dalam tubuh yang mengalami sedikit gangguan. Organ makhluk hidup memang sangat rapuh, tetapi Zhang Yi bukannya Sun Wukong. Ia tak mungkin memasuki tubuh Zheng Lo untuk bertarung dari dalam. Dan ia juga tak punya cara yang lebih baik untuk langsung menyerang organ-organ Zheng Lo. Namun sekarang, baju zirah Zheng Lo telah ia koyakkan. Wujud aslinya terbuka di hadapan,
maka pasti ada titik lemah yang bisa ditemukan. Belum sempat Zhang Yi memikirkan semuanya, serangan Zheng Lo sudah datang. Kedua tangannya tampak memadatkan seberkas cahaya hitam. Kekuatan takdir kosmik itu sudah pernah dilihat Zhang Yi. Manuver ini bahkan bisa menembus pertahanan ruang antaranya. Gema dari memori akan berbalas. Niatan yang terpatri dalam serangan Zheng Lo ini bisa membentuk daya rusak yang amat mengerikan. Namun, kemampuan semacam ini bukanlah yang pertama kali Zhang Yi lihat. Terakhir kali ia menghadap Raja Suku Chang ketika berhadapan dengan Yi Tuaner dan tekniknya 1000 mesin berubah. "Pergi mati! Bajingan!" teriak Zheng Lo sambil menghujat Zhang Yi. Takdir kosmik itu pun dilancarkan. 2 bola cahaya bergabung menjadi 1 sinar hitam abadi, seolah dapat menghancurkan segalanya, meluncur lurus ke arah tubuhnya. Kecepatannya sedemikian rupa, sehingga mata telanjang tak mungkin mengikutinya. Satu-satunya cara adalah menggunakan kemampuan perakiraan detik waktu untuk meramalkan. Namun menghindar sejak dulu juga tak berguna, karena kecepatan Zheng Lo terlalu tinggi. Setelah serangan ini dilepaskan, Zhang Yi tak dapat bergerak leluasa di ruang sempit yang dibatasi rantai pengikat batas itu. Serangan cakupan luas ini harus diterima secara langsung. Zhang Yi mengangkat pedang panjang berwarna biru es itu. Tanpa hiasan, pedang itu menumpahkan energi. Sebuah cahaya pedang raksasa, bagai sungai surgawi yang pecah bendungan, deras menggulung seperti banjir, menabrak dan secara langsung memecah takdir kosmik Zheng Lo. Melihat itu, Zheng Lo terasa panas dingin di hati. Dari pengalaman bertarung, dari segi kekuatan kemampuan supranatural, ia jauh lebih unggul dibanding Zhang Yi. Kalau bukan karena wujud tubuh ini melindunginya, dalam jangkauan rantai pengikat batas, ia bisa tanpa ragu membunuh manusia ini. Namun wujud tubuh ini, wujud manusia yang berhasil dipadukan oleh segala energi yang Zhang Yi upayakan untuk dapatkan, ternyata mampu meledak dengan daya tempur mencapai indeks kemampuan supranatural sebesar 55.000. Meski Zheng Lo jauh lebih kuat, meski cara Zhang Yi mengendalikan wujud manusianya sangat kasar, ia tetap tak mampu menembus pertahanan Zhang Yi. Kini hati Zheng Lo mulai tergesa-gesa, karena di telinganya terdengar suara tergesa-gesa Kaisar Si Yi. Si Yi sebenarnya tidak ingin mengganggu Zheng Lo, karena ia tahu betul. Ketika para ahli saling berhadapan, tak boleh terpecah konsentrasi. Jika tidak, satu kesalahan kecil bisa berujung kematian. Hanya saja sekarang ia telah menunggu lama. Zheng Lo tak kunjung menaklukkan Zhang Yi, dan situasi di dalam Kekaisaran Wuluan sudah sampai pada titik yang membuatnya merinding ketakutan. 10 jenderal berbaju zirah perak, semuanya bertemu musuh yang kuat. Dan para pemenggal yang Zhang Yi siapkan untuk mereka sudah menjalani pelatihan selama 4,5 bulan. Mereka mengenal seluk-beluk kemampuan mereka seperti telapak tangan, sehingga ketika pertempuran dimulai, kubu manusia langsung memperoleh keuntungan besar. Ditambah lagi, Lu Keran mengendalikan pasukan mekanis, serta seluruh pasukan elit makhluk anomali dari negara Huaxu. Tentara Kekaisaran Wuluan mundur terus-menerus. Kawasan kota timur telah benar-benar jatuh menjadi reruntuhan. Meskipun kawasan-kawasan lain belum terpengaruh oleh kobaran perang, itu hanya karena begitu menembus kota timur, pasukan bisa melaju jauh untuk menyerbu ke kawasan kota pusat. Si Yi tak punya pilihan selain menghubungi pelindung kekaisaran itu. "Kakek Zheng Lo, di pihakmu belum menyingkirkan musuh. Kekaisaran sekarang kacau, kami tak bisa bertahan lama. Musuh lebih kuat dari yang kita perkirakan. Bahkan mungkin di antara mereka ada makhluk anomali terang-terangan dari bawah tanah negara Huaxu. Aku sekarang sudah mulai khawatir, harus mengambil langkah terakhir." Kata-kata Si Yi membuat mata Zheng Lo membulat dan pupilnya berguncang hebat. Langkah terakhir tentu maksudnya adalah mengaktifkan urutan penghancuran diri, menghancurkan seluruh Kekaisaran Wuluan, sehingga para penjajah akan musnah bersama kekaisaran. Zheng Lo tak menyangka situasi di luar bisa sampai seperti ini. "Kalian bertahan, jangan pernah menyerah, tunggu aku kembali," perintah Zheng Lo. Ia tak akan rela melihat Kekaisaran Wuluan lenyap di depan matanya. Ia adalah pelindung kekaisaran. Setelah menerima jawaban dari Zheng Lo, Si Yi akhirnya bisa sedikit tenang. Paling tidak kondisi Zheng Lo terlihat baik.
Selama ia menaklukkan musuh, semua medan perang akan berbalik. Omong-omong, kakek Zheng-Lo, ada satu hal yang harus kuingatkan. Sepertinya mereka sudah mengetahui informasi kita dari mulut pengkhianat, termasuk kemampuanmu. Tatapan Zheng-Lo menjadi suram. Sesungguhnya ia sudah mulai curiga ada yang tidak beres. Manusia yang berhadapan dengannya tampak sama sekali tidak terkejut dengan kemampuannya. Respons mereka juga sangat lancar. Tanpa disadari, tekanan meningkat drastis. Kita tak bisa terus menunda. Melihat situasi sekarang, pertarungan antara aku dan dia dalam waktu singkat takkan bisa menentukan pemenang. Dan maksudnya, dia juga ingin menunda waktu. Jadi, saatnya mempertaruhkan nyawa. Zheng-Lo membaca tujuan Zhang Yi. Ia memutuskan untuk tidak lagi bertarung secara aman. Ia harus segera menentukan hidup mati dengan Zhang Yi. Satu-satunya cara untuk mencapai tujuan itu hanyalah bertarung jarak dekat. Menempatkan dirinya dalam bahaya besar, namun sekaligus memberi kesempatan untuk membunuh lawan. Walau wujud manusianya sangat kuat, jika ia dipukul satu pukulan tepat di wajah, bagian dalamnya juga tak akan baik-baik saja. Aku sekarang akan mencari cara, terlebih dulu memecahkan cangkang kura-kura mukmu itu. Zheng-Lo ingin melakukan sesuatu yang lebih kejam. Dia ingin menghancurkan tubuh manusia milik Ling, lalu menyeret Zhang Yi keluar untuk dibantai. Jika Zhang Yi mengetahui rencananya, dia pasti akan senang bukan main. Karena Zheng-Lo sama sekali tidak jelas seperti apa sebenarnya keberadaan Ling itu. Zheng-Lo menarik napas dalam-dalam. Pertarungan di antara mereka berdua sudah berlangsung lebih dari 1 jam. Dan pada dasarnya dia sudah memahami situasinya. Jalur serangan lawan, tingkatan kekuatan, kecepatan, semuanya sudah berada dalam genggamannya. Waktunya tiba. Zheng-Lo mengangkat tangan kanannya, seolah-olah sedang mengendalikan sesuatu yang berputar. Suara rantai dengan cepat terdengar. Zhang Yi tiba-tiba mendapati bahwa ruang berbentuk telur yang dibentuk oleh rantai pengikat dunia menyusut seiring dengan pergerakan cepat rantai-rantai itu. Apakah dia ingin bertarung jarak dekat denganku? Mata Zhang Yi dipenuhi keterkejutan. Dengan cara ini, kemampuan teleportasi ruangnya akan sangat tertekan. Jadi, Zheng-Lo tidak berbicara. Xu Tianming sudah terkondensasi di antara kedua tangannya. Dia tidak butuh senjata. Tubuhnya sendiri adalah senjata terbaik. Sebuah kilatan petir hitam menembus udara. Bayangan sisa yang tercipta karena pergerakan berkecepatan tinggi membentuk serangkaian gambar panjang pada retina Zhang Yi. Badai datang menerjang. Ledakan sonik dari kecepatan tinggi terdengar seperti cambuk yang mencabik udara. Kecepatannya terlalu cepat. Seiring ruang yang menyempit, kemanapun Zhang Yi melarikan diri, dia bisa dengan cepat mengejarnya. Untungnya, Zhang Yi mampu menggunakan kemampuan jarum detik waktu untuk memprediksi gerakannya terlebih dahulu. Permintaan Zheng-Lo untuk bertarung hidup mati jarak dekat, sikap Zhang Yi jelas. Aku menolak. Main apa? Selama bisa menunda, membiarkan medan pertempuran di bawah menang lebih dulu, barulah nanti dia akan perlahan-lahan bertarung dengannya. Siapa yang mau mati-matian sekarang? Zhang Yi swish menghilang begitu saja. Namun, setiap kali dia muncul di suatu area, Zheng-Lo segera menyusul kembali. Bagaimanapun juga, kemampuan Zhang Yi bukanlah teleportasi instan. Ruang lintasan membutuhkan sedikit jeda, sehingga semakin cepat musuh, maka perbedaan kecepatan perpindahan di antara mereka semakin kecil. Terlebih lagi, ini adalah ruang yang terbatas. Segera, tinju Zheng-Lo yang dilapisi kekuatan mengerikan Xu Tianming menghantam gerbang dimensi di luar tubuh Zhang Yi. Boom! Satu pukulan keras menghantam Zhang Yi. Kali ini dia dengan susah payah berhasil menghindar, tetapi gerbang dimensi di luar tubuhnya berguncang hebat. Bukan pecah, melainkan seolah-olah tertembus sesuatu yang sangat tajam. Pupil mata Zhang Yi sedikit menyempit, ksatria tingkat tinggi dari kaum asing. Kekuatannya ternyata menakutkan seperti ini. Bukan hanya sekadar indeks kekuatan yang tinggi. Bahkan jika Zheng-Lo menghadapi manusia dengan indeks yang sama, dia masih bisa benar-benar mendominasi. Inilah kemampuan bertarung yang diperoleh dari latihan bertahun-tahun, tanpa henti, ditambah dengan bakat fisik luar biasa dari bangsa kadal. Zhang Yi semakin berhati-hati menghadapi Zheng-Lo.
Satu pukulan, lalu satu pukulan lagi. Serangan Zheng Lo sederhana tanpa hiasan. Seakan ketika mencapai suatu tingkatan, serangan seorang alien akan kembali ke bentuk paling murni. Jalan besar menuju kesederhanaan. Seperti kunci kombinasi yang secanggih apapun, tetap bisa dipecahkan. Tapi jika diganti dengan dinding baja penuh, maling hanya bisa putus asa. Pertarungan melawan Zheng Lo kali ini membuat Zhang Yi untuk pertama kalinya menyadari betapa peradaban kuno yang masih bertahan sampai sekarang benar-benar mengaplikasikan kekuatan dengan cara yang menakutkan. Untung saja, aku sejak awal bukanlah alien yang berfokus pada pertempuran. Ujar alien peringkat puncak umat manusia yang kemampuan menyerangnya sudah mencapai level Tesno. Namun Zhang Yi tidak pernah melupakan tujuan awal. Kemampuan serangnya memang mengejutkan, tetapi yang terkuat darinya tetaplah kemampuan bertahan hidup. Meskipun Zheng Lo sudah menemukan cara untuk menembus gerbang dimensinya. Tetapi kemampuan yang lebih kuat, yaitu jarum detik waktu, yang bisa memprediksi masa depan 4 detik ke depan, tetap tidak bisa ditembus olehnya. Ketika serangan Zheng Lo mendekat, Zhang Yi berkali-kali nyaris celaka, namun selalu berhasil menghindar. Namun serangan Zheng Lo terlalu cepat, meski bisa diprediksi lintasannya, menghindarinya tetaplah sulit. Saat itu, suara Ling tiba-tiba terdengar di telinga Zhang Yi. Kau menghindar apa? Sebagai tubuh tanpa jiwa, kendali dirinya saat ini sudah sepenuhnya diberikan kepada Zhang Yi. Namun layaknya kecerdasan buatan tingkat tertinggi, dia tetap bisa berkomunikasi dengan Zhang Yi. Mendengar kata-kata ini, Zhang Yi refleks menjawab. Omong kosong, kalau tidak menghindar, ya dihajar dong. Tapi begitu kalimat itu keluar, Zhang Yi tiba-tiba terdiam. Ling juga tidak berkata apa-apa lagi. Menghindar? Kenapa harus menghindar? Sekarang dia bukan hanya Zhang Yi, melainkan sedang mengendalikan tubuh pelindung artefak dewa. Ini adalah tubuh yang sanggup menghadapi makhluk terkuat dunia, Titan Drak. Meskipun tidak memiliki energi jiwa, dijadikan tombak perunggu raksasa sekalipun, masih bisa menghajar alien tingkat pengajar sampai menangis meraung. Zhang Yi menghindar sekali lagi dari serangan Zheng Lo, lalu menunduk melihat pedang panjang yang digenggam di tangannya. Pedang panjang Ling adalah buatan teknologi tertinggi dari ras Yihen. Senjata pada dasarnya tidak bisa banyak meningkatkan kekuatan alien, namun keunggulannya adalah kekokohan dan kemampuannya menahan keluaran energi besar. Zhang Yi tiba-tiba tercerahkan. Setelah Zheng Lo beberapa puluh kali gagal menghajarnya, dia kembali mengumpulkan kekuatan Shu Tianming di kedua tangannya, lalu menyerang langsung ke arah Zhang Yi. Kekuatan yang terkumpul di kedua tangannya bisa menembus segalanya, seperti pedang paling tajam, hendak memotong tubuh lawannya menjadi berkeping. Namun kali ini, menghadapi serangan itu, Zhang Yi tidak menghindar. Dia menenangkan diri, jarum detik. Waktu memperlihatkan padanya bayangan demi bayangan, setiap gerakan Zheng Lo selama 4 detik ke depan, seolah potongan animasi kuno. Kedua tangannya menggenggam erat pedang naga es, mengaktifkan energi dalam tubuh manusianya. Tiba-tiba, sebuah medan khusus menyebar dari Zhang Yi ke segala arah. Zheng Lo langsung merasa tubuhnya seakan tertahan oleh sebuah kekuatan. Gerakannya melambat, seperti terjebak dalam rawa raksasa di dalam kehampaan. Rawa waktu. Zhang Yi memang jarang mau bertarung jarak dekat, tapi itu bukan berarti dia tidak menguasainya. Perpaduan kemampuan ruang dan waktu membentuk rawa waktu ruang yang melingkupi area sekitar, memperlambat kecepatan target lebih dari 30%. Kemampuan ini sama sekali tidak terduga oleh Zheng Lo. Maka dia seperti seorang pelari maraton, dengan kecepatan penuh, tiba-tiba tertahan oleh spanduk besar yang terbentang melintang, sehingga kecepatannya langsung menurun. Semakin cepat dia berlari, semakin besar pengaruhnya. Akibatnya, serangannya terlambat setengah ketukan. Sebaliknya, Zhang Yi di hadapannya, untuk pertama kalinya tidak menghindar, melainkan mengayunkan pedang panjang biru es di tangannya tepat ke arahnya. Sederhana tanpa hiasan, hanyalah pelepasan energi murni. Energi dengan indeks kekuatan mencapai 55.000 titik meluap deras, seperti tsunami, banjir besar menggulung deras ke arahnya. Dalam sekejap, kekuatan itu langsung tiba di hadapan Zheng Lo, yang gerakannya tertahan karena keterlambatan. Dalam keadaan tergesa,
Zheng Lo hanya bisa memaksa menyatukan energi dari Xu Tianming, berusaha membelah arus deras biru tua yang menghalangi di depannya. Dua kekuatan itu saling bertabrakan, dan tentu saja ledakan terjadi di sekitar tubuhnya. Getaran balik dari kekuatan itu sepenuhnya dapat diserap oleh tubuh Ling, tetapi justru Zheng Lo yang langsung dibuat darah, dan ki-nya bergolak akibat ledakan energi itu. Gelombang kejut yang mengerikan menghantam tubuhnya, membuatnya terhempas keras ke belakang, hingga akhirnya membentur tepi rantai pengikat dunia. Boom! Banyak rantai pengikat dunia hancur akibat benturan, karena kesalahannya dalam menilai kemampuan Zhang Yi. Untuk pertama kalinya Zheng Lo mengalami kerugian besar dalam pertarungan keduanya. Zhang Yi jelas tidak akan melepaskan kesempatan ini. Sebab, ia melihat tubuh Zheng Lo mulai retak akibat serangan tadi. Darah segar menetes keluar. Itu memang tidak cukup untuk membunuhnya, tetapi juga bukan luka yang mudah ditahan. Ia langsung melemparkan puluhan kotak sinar ultraviolet, lalu meledakkannya di tempat. Tubuh Zheng Lo semakin tersiksa. Luka-lukanya bersentuhan dengan kekuatan ultraviolet yang kuat itu. Rasanya seperti manusia yang ditaburi garam di atas luka terbuka. Sakit yang tak terperi. Kecepatan pemulihannya pun menjadi sangat lambat. Pada saat inilah Zhang Yi memutuskan untuk menyerang. Ia tidak lagi bermain-main dalam perang konsumsi, sebab kesempatan langka ini tidak boleh dilewatkan. Ia mengangkat pedang panjangnya dengan posisi sejajar, sementara di mata kirinya cahaya berputar dalam spiral. Akhirnya, setelah cahaya putih itu memudar, pupil matanya berubah menjadi sebuah bandul jam kuno. Pada bandul itu terdapat 3 jarum. Jarum detik bergerak perlahan, dan tiba-tiba jarum menit juga terdengar bergerak. Klek! Jarum waktu, penghenti waktu. Salah satu jurus pamungkas Zhang Yi yang paling kuat. Satu sekejap di langit biru. Seluruh dunia berhenti bergerak pada saat itu. Hanya Zhang Yi yang bisa bergerak. Ia mempercepat tubuhnya hingga mendekati kecepatan cahaya, menanggung beban besar yang bahkan dengan perlindungan kekuatan supranatural pun berisiko fatal. Untuk menghadapi Zheng Lo, Zhang Yi biasanya tidak berani menggunakan jurus ini, karena ia sangat paham betapa kuat pertahanan lawannya. Namun kali ini, ia menggenggam pedang dengan kedua tangan, meluncur seperti cahaya abadi, menusuk ke arah tubuh Zheng Lo. Pedang itu menancap tepat di celah luka di dadanya. Saat menembus daging, Zhang Yi merasakan seakan-akan ia sedang menusuk bongkahan granit raksasa. Setiap milimeter terasa amat sulit. Untung saja ia sedang menggunakan tubuh manusia Ling. Jika tubuhnya sendiri, kedua lengannya pasti sudah mengalami patah tulang parah. Pshh. Dalam momen abadi itu, pedang naga es akhirnya berhasil menembus tubuh keras Zheng Lo. Setelah kulitnya robek, pedang itu meluncur seperti bambu yang terbelah, langsung menusuk masuk ke dalam dagingnya. Akhirnya, pedang panjang itu menembus dada Zheng Lo sepenuhnya, menghujam jantungnya, menembus celah tulang rusuk, lalu keluar dengan keras dari punggungnya. Waktu kembali berjalan normal. Ketika Zheng Lo tersadar, ia terkejut merasakan sakit hebat di dadanya, seolah jantungnya benar-benar tertusuk sesuatu. Namun segera ia tahu, itu bukan ilusi. Itu sungguh terjadi. Dadanya terasa dingin, ditusuk pedang panjang di tangan Zhang Yi. Wanita cantik nan dingin itu menatapnya dengan tatapan tanpa emosi. Mata Zheng Lo terbelalak. Seumur hidupnya, ini pertama kalinya ia mengalami luka seberat ini. Sesaat kemudian, Zhang Yi merasakan hawa mengerikan yang meledak dari tubuh Zheng Lo. Itu adalah aura binatang buas yang benar-benar dipicu hingga batas, rela bertarung mati-matian, tanpa peduli harga yang harus dibayar. Dari tubuh Zheng Lo, energi hitam pekat seperti asap mengepul, menutupi seluruh tubuhnya. Ia tampak seperti iblis yang turun dari neraka, mengeluarkan raungan memilukan. Boom! Energi besar meledak dari tubuh Zheng Lo. Zhang Yi yang ada di hadapannya langsung terkena dampak, terhempas keras oleh serangan itu. Untungnya Zhang Yi sudah bersiap sejak awal, selalu berhati-hati menjaga diri. Selain itu, Ling benar. Tubuh manusia yang ia gunakan ini hampir mustahil dihancurkan oleh makhluk dunia saat ini. Kecuali dewa raksasa Druk, siapa lagi yang pantas melukai tubuhnya? Meski hanya tubuh yang ia tinggalkan di dunia manusia,
Itu tetap bukan sesuatu yang bisa dihancurkan oleh bangsa kecil seperti Wuluan. Zhang Yi memang terhempas, tetapi tubuh manusia Ling menyerap hampir semua serangan. Ia sendiri tidak mengalami luka sedikit pun. Ia menatap Zheng Lo dengan wajah datar. Zheng Lo menekan dadanya dengan tangan kanan. Napasnya semakin berbahaya. Bahkan tarikan nafasnya pun menjadi terengah. Sambil menahan luka di dadanya, ia menatap tajam Zhang Yi. Energi hitam di sekitarnya telah membentuk semacam baju zirah iblis. Tatapannya menjadi ganas. Apakah kau pikir, hanya dengan ini bisa membunuhku? Meski jantungnya tertusuk, Zheng Lo tampak tidak terancam nyawa. Level kehidupannya sudah melampaui batas yang bisa digambarkan dengan kata manusia. Ya, meski ia bangsa kadal, ia juga disebut manusia. Pada zaman kuno, ia pasti akan dianggap sebagai dewa. Namun Zhang Yi dengan tenang menjawab, "Aku tahu, membunuh seorang asing dengan level kesatria bukanlah perkara mudah." Tapi itu tidak penting lagi. Ia tersenyum tipis, seakan segalanya ada dalam kendalinya. "Aku sudah mendapatkan apa yang kuinginkan." Ia mengangkat pedangnya, yang kini berlumuran darah hijau. Lalu dengan tangan kirinya, ia mengeluarkan sebuah boneka kayu dari ruang dimensi. Kayu hitam legam itu dipahat menjadi bentuk penjaga gerbang dunia bawah dengan seutas tali merah terikat padanya. Zheng Lo tidak tahu apa itu, tetapi begitu benda itu muncul, ia segera merasakan hawa jahat yang kuat. Seakan-akan jiwa-jiwa mati penuh dendam enggan kembali ke dunia eter dan menempel sebagai roh jahat pada boneka itu. Itu adalah kekuatan kutukan. Zhang Yi meneteskan darah di pedangnya ke kepala boneka itu. Sambil bergumam, ia berdoa, "Houtu, perlihatkan padaku kekuatanmu." Setelah itu, ia melepaskan ikatan tali merah yang membelenggu boneka tersebut. Jauh di negeri Huaxu, di kota Shengjing, Houtu dengan gaun hitam duduk tenang di tengah kuil bumi. Di sekelilingnya tersusun banyak keping giok putih. Guanlong Yue, sang Houtu, menutup mata, seakan sedang merenungkan sesuatu. Tiba-tiba, suara petir menggema di langit kuil bumi. Seperti naga hitam meraung dari langit, langit cerah tanpa awan, tiba-tiba diselimuti mendung pekat. Awan hitam pekat membentuk pusaran raksasa di atas kuil bumi, berputar tanpa henti. Kegaduhan itu mengejutkan banyak orang di kota Shengjing, tetapi Meng Shuaijun hanya melirik sekilas, lalu memerintahkan semua orang agar tidak panik. Perasaan ini sudah sangat familiar baginya. Selama bertahun-tahun, kota Shengjing telah berkali-kali meminjam kekuatan Houtu untuk menyingkirkan banyak musuh. Juga mereka yang berani menentang kehendak para penguasa wilayah besar Shengjing.